kita akan membahas tentang motivasi kerja. Motivasi kerja adalah suatu proses di mana kebutuhan-kebutuhan mendorong seseorang untuk melakukan serangkaian kegiatan yang mengarah ke tercapainya tujuan tertentu. Tujuan yang jika berhasil dicapai akan memuaskan atau memenuhi kebutuhan tersebut. Misalnya, rasa haus, kebutuhan untuk minum, menyebabkan kita tertarik pada air segar. Jika kita tidak haus, kita akan bersikap netral terhadap air. Kemudian yang berikut yaitu aspek-aspek yang mempengaruhi motivasi kerja. Yang pertama yaitu sikap disiplin. Sikap disiplin ini tuh sangat penting di dalam dunia kerja. Karyawan yang memiliki sikap disiplin itu biasanya lebih teratur dan cepat menyelesaikan tugas mereka. Kemudian yang kedua yaitu imajinasi dan daya kombinasi untuk inovasi. Kemampuan untuk berimajinasi dan mengkombinasikan berbagai ide itu sangat terpengaruh terhadap inovasi di tempat kerja. Karyawan yang kreatif dapat menemukan solusi untuk tempat kerjanya jika memiliki suatu masalah. Yang ketiga yaitu rasa percaya diri. Rasa percaya diri adalah kunci sukses dalam bekerja. Karyawan yang memiliki rasa percaya diri tinggi cenderung lebih berani mengambil tantangan dan berani berbicara di depan orang lain. Mereka juga lebih optimis dalam mencapai tujuan. Ketika seseorang merasa yakin dengan kemampuannya, motivasinya untuk bekerja lebih meningkat. Kemudian yang keempat, kemampuan bertahan dalam tekanan kerja. Dalam dunia kerja, seringkali kita akan menghadapi yang namanya tekanan dan stres. Karyawan yang bisa bertahan dalam situasi tersebut itu sangat berdampak bagi kinerja mereka dan juga dalam mempertahankan motivasi kerja mereka agar mereka dapat mencapai tujuan perusahaan atau tempat kerja mereka dan juga dapat bekerja secara optimal dan bisa menyelesaikan tugas mereka secara tepat waktu. Kemudian yang kelima dan terakhir yaitu rasa tanggung jawab. Rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan membuat karyawan lebih berkomitmen. Ketika seseorang merasa bertanggung jawab atas hal tersebut, mereka akan bekerja lebih keras untuk mendapatkan hasil yang baik. Rasa memiliki terhadap pekerjaan ini dapat meningkatkan motivasi intrinsik, sehingga mereka merasa puas dengan apa yang telah dicapai. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Pada motivasi kerja juga terdapat teori-teori motivasi. Apa sih teori-teori motivasi? Jadi, teori-teori motivasi adalah berbagai konsep dan perspektif yang menjelaskan tentang apa yang mendorong seseorang untuk berperilaku dan bertindak. Teori-teori motivasi ini sangat penting loh untuk dipahami, terutama dalam konteks dunia kerja dan organisasi. Teori-teori motivasi ini terbagi dalam dua bentuk. Yang pertama adalah teori motivasi isi, dan yang kedua adalah teori motivasi proses. Dengan memahami teori-teori ini, kita dapat lebih efektif dalam memotivasi orang lain, terutama dalam konteks organisasi dan dunia kerja. Pemahaman ini akan membantu kita menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif dan membangun tim yang highly motivated. Yuk, simak penjelasannya. Yang pertama adalah teori motivasi isi. Teori motivasi isi adalah teori yang menekankan pada apa yang memotivasi seseorang, bukan pada bagaimana proses motivasi tersebut berlangsung. Terdapat beberapa teori motivasi isi yang terkenal, di antaranya adalah teori hierarki kebutuhan Maslow. Teori ini dikemukakan oleh Abraham Maslow yang menyatakan bahwa manusia memiliki 5 tingkatan kebutuhan. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan harga diri, dan yang terakhir adalah kebutuhan aktualisasi diri. Maslow berpendapat bahwa manusia akan termotivasi untuk memenuhi kebutuhan yang lebih rendah terlebih dahulu sebelum beralih ke kebutuhan yang lebih tinggi. Yang kedua adalah teori dua faktor Herzberg. Teori ini dikemukakan oleh Frederick Herzberg yang membagi faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi menjadi dua, yaitu faktor motivator dan yang kedua adalah faktor hygiene. Menurut Herzberg,
faktor motivator dapat meningkatkan motivasi kerja, sedangkan faktor hygiene hanya dapat mencegah ketidakpuasan kerja, bukan meningkatkan motivasi. Yang ketiga adalah teori kebutuhan dari McClelland. Teori ini dikembangkan oleh David McClelland yang menyatakan bahwa manusia memiliki 3 kebutuhan utama, yaitu kebutuhan berprestasi, kebutuhan berafiliasi, dan kebutuhan kekuasaan. Pada intinya, setiap orang memiliki kombinasi kebutuhan yang berbeda-beda dan hal ini akan mempengaruhi motivasi dan perilakunya. Setelah kita membahas teori motivasi isi, selanjutnya akan kita bahas teori motivasi proses. Dan selanjutnya adalah teori motivasi proses. Teori motivasi proses itu sendiri terdapat 4 teori. Yang pertama adalah teori pengukuhan. Teori pengukuhan adalah teori yang berhubungan dengan teori belajar operan dari Skinner yang mempunyai 2 aturan pokok. Aturan yang pertama adalah aturan pokok yang berhubungan tentang perolehan jawaban yang benar. Dan yang kedua adalah aturan pokok yang penghilangan jawaban yang salah. Teori pengukuhan didasarkan oleh sebab akibat perilaku dengan pemberian kompensasi. Perilaku individu dengan konsekuensi positif cenderung akan diulang, sedangkan perilaku individu dengan konsekuensi negatif cenderung tidak diulang. Yang kedua adalah teori penetapan tujuan. Teori ini menjelaskan tentang hubungan antara tujuan dan perilaku, di mana teori ini dikemukakan oleh Edwin Law pada tahun 1968. Goal setting ini merupakan salah satu bentuk teori dari motivasi. Konsep dari teori ini adalah seseorang yang memahami tujuan apa yang diharapkan oleh organisasi kepadanya. Teori yang ketiga yaitu adalah teori harapan. Faktor yang menentukan harapan adalah harga diri, kepercayaan diri, pengalaman lampau yang mempunyai situasi serupa. Teori harapan menyatakan kekuatan seseorang termotivasi maupun giat dalam melakukan pekerjaannya, yaitu karena ada hubungan timbal balik antara apa yang diharapkan dan apa yang dibutuhkan oleh pekerjaan itu. Teori selanjutnya dan teori yang terakhir yaitu adalah teori keadilan, di mana teori keadilan ini dikembangkan oleh ada salah satu asumsi jika seseorang melakukan pekerjaannya dengan imbalan gaji, mereka memikirkan tentang apa yang mereka berikan kepada pekerja, apa yang mereka terima untuk keluaran mereka. Masukan yang dimaksud di sini yaitu seperti job pekerjaan, sedangkan keluaran yang dimaksud di sini yaitu seperti gaji. Keadilan juga kebajikan negatif, yaitu di mana kita menahan diri untuk menyakiti seseorang. Keadilan juga diartikan sebagai keadilan komutatif, itu kesetaraan, keharmonisan, keseimbangan antara hubungan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Halo guys, materi selanjutnya akan Andin yang jelasin ya. Bisa dilihat di PPT yang ada di belakang aku ini. Di sini ada hakikat kerja. Apa sih hakikat kerja itu? Hakikat kerja dalam psikologi industri organisasi adalah studi tentang perilaku manusia di tempat kerja. Fokus utamanya adalah pada motivasi, kinerja, dan kepuasan karyawan. Jadi, aspek yang pertama di sini ada motivasi kerja. Motivasi kerja adalah faktor utama yang mempengaruhi produktivitas dan kepuasan karyawan. Di dalam motivasi ini terdapat 3 teori ya teman-teman. Yang pertama di sini ada teorinya Maslow. Di sini Maslow menyatakan bahwa kebutuhan manusia ini terorganisir dalam hierarki. Jadi hierarkinya ini berbentuk piramid ya guys. Misalkan kalian kepo hierarkinya kayak gimana, kalian bisa searching aja hierarki Maslow, itu di Google banyak ya guys. Dari kebutuhan dasar hingga kebutuhan aktualisasi diri, memenuhi kebutuhan ini dapat meningkatkan motivasi kerja. Selanjutnya yang kedua di sini ada
teori dua faktor dari Herzberg, memisahkan faktor motivator dan faktor higienis. Faktor motivator di sini mencakup pencapaian dan pengakuan, sedangkan faktor higienis di sini meliputi gaji dan kondisi kerja. Selanjutnya di sini ada teori keadilan. Teori keadilan di sini menekankan pentingnya persepsi keadilan dalam hubungan kerja. Karyawan merasa termotivasi ketika mereka merasa diperlakukan adil dibandingkan dengan rekan kerja mereka. Oke, di sini selanjutnya kita lanjut ke aspek yang kedua ya teman-teman. Aspek yang kedua di sini adalah perilaku kerja. Jadi perilaku kerja ini meliputi semua tindakan yang dilakukan individu dalam konteks organisasi, termaksud dari perilaku produktivitas yang seperti ukuran hasil kerja yang dicapai dalam waktu tertentu gitu loh guys. Terus ada kepuasan kerja, yang terakhir ada komitmen organisasi. Nah, aspek selanjutnya di sini adalah aspek lingkungan kerja ya teman-teman. Jadi lingkungan kerja ini memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja dan kesejahteraan karyawan. Lingkungan kerja ini termaksud dari budaya organisasi, desain ruang kerja, hubungan sosial. Jadi hubungan sosialnya ini kualitas interaksi antara karyawan dan juga hubungan antara rekan kerja gitu loh guys. Karyawan, rekan kerja, atasan, yang kayak gitu-gitu pokoknya. Selanjutnya di sini ada kesejahteraan karyawan. Jadi kesejahteraan karyawan ini mencakup aspek fisik, mental, dan emosional. Yang pertama di sini ada manajemen stres, yang kedua ada kesehatan mental, dan selanjutnya ada work-life balance. Jadi menciptakan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi yang sehat, begitu ya. Jadi itu tuh kayak penting banget untuk kesejahteraan jangka panjang itu. Nah, selanjutnya di sini ada pengembangan karir. Pengembangan karir adalah proses kelanjutan yang membantu individu mengembangkan keterampilan dan mencapai tujuan yang profesional ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada pengembangan karir. Pengembangan karir adalah proses berkelanjutan yang membantu individu mengembangkan keterampilan dan mencapai tujuan profesional. Seperti contohnya ini pelatihan dan pengembangan. Jadi program pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan. Seperti itu. Pelatihan ini bisa berupa pelatihan formal, mentoring, atau pengalaman belajar langsung. Selanjutnya ada kinerja dan penilaian. Jadi evaluasi kinerja ini penting untuk memahami kontribusi individu terhadap organisasi. Nah, selanjutnya di sini ada dinamika tim. Dinamika tim ini merupakan aspek penting dalam organisasi. Dinamika tim ini termasuk dari komunikasi antar tim, pengambilan keputusan yang seperti itu, dan juga peran dan tanggung jawab setiap anggota timnya. Seperti itu guys. Baik, karena materi hakikat kerja telah selesai, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Kebijakan dan peraturan. Kebijakan SDM yang baik adalah investasi jangka panjang bagi perusahaan karena dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas karyawan. Kebijakan SDM itu terdapat evaluasi kerja, gaji yang adil, pelatihan rekrutmen, kepemimpinan yang baik, dan fasilitas yang memadai. Evaluasi kinerja yang transparan dan objektif memberikan kejelasan mengenai ekspektasi perusahaan sekaligus memberikan kesempatan bagi karyawan untuk mendapatkan umpan balik konstruktif. Yang selanjutnya yaitu gaji yang adil. Gaji yang sesuai dengan tanggung jawab dan kompetensi karyawan dapat menunjukkan penghargaan terhadap usaha yang telah dilakukan oleh karyawan. Yang selanjutnya yaitu pelatihan dan pengembangan keterampilan.
Pelatihan dan pengembangan keterampilan tidak hanya untuk meningkatkan kapabilitas karyawan, tetapi juga membuat mereka merasa perusahaan itu berinvestasi dalam pertumbuhan mereka. Yang selanjutnya yaitu rekrutmen yang tepat. Memastikan perusahaan mendapatkan individu yang sesuai dengan budaya kerja dan kebutuhan organisasi sehingga menciptakan sinergi dalam tim. Yang selanjutnya yaitu kepemimpinan yang baik. Memainkan peran penting dalam memberikan arahan yang jelas, memotivasi karyawan serta menciptakan iklim kerja yang suportif. Selain itu, fasilitas kerja yang memadai seperti lingkungan yang nyaman, teknologi yang menunjang, dan kebijakan yang fleksibilitas dapat meningkatkan kenyamanan serta produktivitas karyawan. Perusahaan yang mampu menerapkan kebijakan SDM yang efektif dapat menciptakan suasana kerja yang kondusif dan juga membangun hubungan karyawan yang lebih baik serta dapat meningkatkan produktivitas yang lebih tinggi dan loyalitas yang kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfat Kusma Yuanda dengan NIM 152. Di sini saya akan membahas materi mengenai hubungan motivasi kerja dan kinerja. Apa sih motivasi itu? Jadi motivasi kerja adalah salah satu faktor paling penting dalam menentukan kualitas kinerja seorang karyawan. Penelitian menunjukkan bahwa karyawan dengan motivasi kerja yang tinggi cenderung memiliki kerja yang lebih baik dibandingkan mereka yang memiliki motivasi rendah. Mengapa hal itu bisa terjadi? Hal itu terjadi itu karena motivasi kerja adalah pendorong utama yang mengaruhi seberapa besar usaha orang dalam pekerjaannya. Motivasi dapat dianggap sebagai prediktor signifikan bagi karyawan untuk mencapai target yang diharapkan. Salah satu faktor kunci yang dapat meningkatkan motivasi kerja adalah penghargaan atas usaha yang telah dilakukan. Ketika usaha seorang karyawan dihargai, baik dalam bentuk pengakuan, insentif, baik dalam bentuk apresiasi, mereka itu akan merasa usaha mereka itu bernilai gitu. Jika hasilnya berhasil juga sesuai dengan harapan mereka, motivasi karyawan untuk terus bekerja keras akan meningkat. Juga dalam penelitian SEED pada tahun 2015 memberikan penekanan lebih lanjut. Pada hal ini, menurut penelitian tersebut, ada dua elemen utama yang berperan dalam meningkatkan kinerja kerja, yaitu pemenuhan kebutuhan individu dan lingkungan kerja yang mendukung. Ketika kedua elemen ini berjalan seiring, maka karyawan akan merasa lebih termotivasi dan mampu memberikan kinerja terbaik mereka. Jadi kayak di penjelasan kinerja ini adalah kita bisa menarik kesimpulan bahwa motivasi kerja, kemampuan, dan peluang adalah tiga elemen utama yang saling berkaitan dalam menentukan kinerja. Ketiganya tidak bisa berdiri sendiri. Motivasi yang tinggi tanpa kemampuan dan peluang memadai tidak akan menghasilkan kinerja yang optimal. Karena itu, organisasi harus memahami pentingnya mengukur motivasi karyawan. Dengan memahami kebutuhan dan preferensi individu, organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang memadai, lingkungan kerja yang sehat, dan memberikan penghargaan atas usaha yang dilakukan. Juga, keseimbangan antara motivasi kerja, kemampuan, dan peluang ditambah dengan dukungan dari lingkungan kerja akan berkontribusi secara signifikan pada pencapaian kinerja yang optimal. Dalam jangka panjang, hal ini tidak hanya meningkatkan produktivitas karyawan, tetapi juga membantu organisasi mencapai tujuan strategisnya secara lebih efektif. Jadi itulah pembahasan tentang kerja dan kinerja. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan pengukuran dan hubungan antara motivasi kerja dan kinerja. Hubungan antara motivasi kerja dengan job information bisa dijelaskan menggunakan rumus sederhana, menggambarkan bagaimana tiga faktor utama yang bekerja sama. Yang pertama itu kinerja atau job information, merupakan hasil interaksi antara motivasi kerja. Terus kemampuan, abilities. Yang ketiga yaitu peluang atau opportunities. Nah, ini dapat dibagi menjadi rumus, yaitu kinerja sama dengan motivasi kerja dikali dengan kemampuan dan peluang. Dengan rumus ini juga, jika salah satu faktor tersebut rendah atau tidak ada, maka hasil untuk kinerja akan rendah. Sebagai contohnya, jika seorang karyawan memiliki motivasi kerja rendah, meskipun ia memiliki kemampuan atau peluang yang baik,
dengan kinerjanya tetap tidak optimal, ini menggambarkan bagaimana ketiga faktor tersebut saling bergantung. Salah satu lainnya adalah dalam pengaruh job information. Sebaliknya, jika seorang karyawan memiliki motivasi yang tinggi, tetap tidak memiliki kesempatan atau peluang untuk menerapkan kemampuan yang dimilikinya, kinerja juga akan rendah. Contoh lainnya adalah ketika seorang karyawan tidak memiliki kemampuan yang diperlukan meskipun motivasi dan peluang yang tersedia, hasil kinerja tidak akan optimal. Rumus ini mempertegas pentingnya keseimbangan antara motivasi, kemampuan, peluang dalam menentukan kinerja seseorang di tempat kerja. Motivasi kerja seseorang dapat dikelompokkan menjadi dua tipe, yaitu proaktif dan reaktif. Motivasi kerja proaktif biasanya dihasilkan kinerja yang lebih baik karena individu tersebut secara aktif mencari untuk mengingatkan kemampuan dan menemukan peluang untuk mengoptimalkan kemampuannya. Sedangkan individu atau motivasi reaktif cenderung menunggu dorongan eksternal atau instruksi untuk bertindak. Menurut teori Max George mengilustrasikan ini dengan tipe X dan tipe Y, di mana tipe X memerlukan dorongan eksternal untuk bekerja, sementara tipe Y bekerja dengan motivasi intrinsik dan cenderung mengambil inisiatif sendiri. Sekian, terima kasih.